Apapun yang terjadi, beberapa bulan terakhir ini, indeks harga saham gabungan tidak lepas dari kisaran 6.000 dan 6.100. Saham-saham yang menjadi pendorong IHSG pun bukan saham blue chip yang biasanya jadi andalan. Apa saja yang membuat saham-saham kecil ini melejit tinggi? Apa sebaiknya yang dilakukan para investor? Berikut analisis dari Roy Sambel, Profesor for Finance and Investment di IPMI International Business School. Jadi kalau kita lihat ini ketidakpastian COVID-nya memang penting juga. Karena up and down, tadinya udah optimis, pesimis lagi, tadinya udah mau recover, tahu-tahu ada gelombang keduanya, itu masih berbekas di investor yang jangka panjangnya gitu ya. Jadi mereka mulai ngelihat nih jadi gimana nih, mulai menghitung ulang dalam dampak jangka panjang dari COVID ini seperti apa sebenarnya ya. Karena akan banyak perubahan dari segi cara berbisnisnya, kemudian frekuensi bisnisnya juga, kemudian dan transaksi yang akan terjadi. Seperti itu akan dihitung ulang untuk perusahaan-perusahaan yang besar ya. Sedang mulai transformasi dari cara berbisnis lama ke cara berbisnis yang baru, tapi dalam prosesnya pasti kan ada masa belajarnya dan ada masa transisinya. Itu akan makan value-nya dari yang lamanya ya. Tadinya value lamanya itu sekian, tapi begitu dari situasi yang baru kan mulainya dari agak bawah sedikit. Ketidakpastian nambah lagi. Dengan makin tambahnya ketidakpastian, maka tentu cost of capital-nya, ada premi risikonya yang nambah. Itu yang menyebabkan valuasinya jadi tertekan ya. Sementara kalau yang saham kecilnya itu banyak kan retail investor kan itu. Kalau retail investor tuh mikirnya jangka pendek ya. Makanya banyak yang mondar-mandir up and down gitu. Cenderungnya begitu. So, jadi ini kita lihat ada sisi behavioral economics-nya jalan ya. Investor jangka panjang jadi lebih hati-hati, sementara investor jangka pendek yang jadi agresif gitu ya. Nah, itu sesuai dengan penelitian di bidang finance, makanya katanya investor jangka pendek cenderung bandulnya kiri kanannya lagi begitu optimis, suka banyak ikut-ikutan kayak begitu ya. Nah, zaman sekarangnya ini karena banyak yang baru masuk, kalau kita lihat dalam 1-2 tahun terakhir, total investor yang di pasar sahamnya masuknya banyak sekali kan. Jadi masih banyak yang belum belajar dari pengalaman rupanya. Dia masuknya karena ada rekomendasi teman, begitu masuk langsung brung, jadi seolah-olah ini bakal jadi bagus. Tapi ternyata kan investor jangka panjangnya udah lihat lebih hati-hati. Mereka justru menyesuaikan dulu appetite-nya, mereka wait and see, lihat situasi perkembangannya, sehingga ke depannya nanti mereka kalau sudah lebih ada kepastian, tapi ada good news-nya sebenarnya kan. Kalau kita lihat grafiknya dari pandeminya di Indonesia kan sudah mulai turun gitu. Udah di bawah 10.000 lagi sekarang kan ya. Tadinya kan terakhir waktu tertinggi hampir dekat ke 60 ribuan kan waktu itu. Jadi dari sini dia investor mulai lihat lagi gimana ekonominya bisa terkendalinya atau tidak gitu. Nah, saya pikir nanti kalau begitu mulai ekonominya terkendali, maka dengan demikian maka akan mulai masuk lagi deh. Nah, yang mulai masuknya itu yang jangka panjang nanti. Nah, sementara yang jangka pendeknya tetap ada. Yang jangka panjang kan memang waktu itu pelan-pelan sudah keluar dari market dulu, karena mereka tarik napas dulu untuk realokasi portofolionya mereka, melihat mana perusahaan yang tahan banting, mana perusahaan yang sementara laporan keuangan kelihatannya bagus, tapi di dalamnya masih ada potensi untuk terganggunya ya. Contoh misalnya, saham-saham perbankan kelihatannya kan bagus-bagus di luarnya, tapi kan di dalamnya kan loan at risk-nya kan banyak ya kan. Jadi dengan loan at risk yang banyak tuh tadinya yang pas masuk ke blue chip-nya itu investor mulai mikir lagi, oh iya ya, kalau mendadak kalau loan at risk-nya terrealisasi, berarti kan kita harus menyesuaikan diri juga. Kemudian Unilever yang tadinya blue chip banget, banyak waktu terjadinya pandemi di lockdown-nya itu, karena banyak transaksi yang nggak bisa jalan ya, sehingga kepada pemasarannya juga jelas terkena ya. Karena sebelumnya kan ekspektasinya tinggi tuh ya untuk saham-saham yang blue chip-nya. Tapi dengan adanya perubahannya ini jadi memang ada penyesuaian. Tapi setelah ada penyesuaian tentu jadi lebih sehat kan, mundur 1-2 langkah untuk majunya 10 langkah lebih ke depannya. Jadi begitu pandeminya ini sudah semakin ada kepastiannya, maka harapannya udah bisa tembus tuh sampai 7.000-an atau apa dalam tempo 1 tahun ke depan. Nah gitu. Dan ada kabar baik lagi kan, ternyata ekspornya kita mencatat rekor tertinggi sepanjang sejarah nih sampai dengan bulan kemarin gitu ya. Itu rekor tertinggi, dan juga ternyata bukan cuma ekspornya tinggi tapi surplusnya juga bagus ya. Surplus ekspor impornya juga bagus.
Dan selain itu, investor pasti akan lihat bahwa kuartal ketiga ini pertumbuhan nggak akan setinggi kuartal kedua pasti ya. Kuartal kedua itu kan dari low base-nya dari kuartal kedua tahun lalu, sementara ini kuartal ketiganya itu ya, kita nggak terlalu rendah. Jadi pertumbuhan ekonomi nggak mungkin 7%-an lagi. Kemungkinan kan sekitar 5, kalau nyampe 5% aja udah bagus. Kalau orang jangka panjang ngelihatnya makronya kan. Sementara kalau yang investor jangka pendek kan cuma in out berdasarkan bisikan kiri kanan aja biasanya. Apalagi yang baru-baru tuh, yang berapa ratus ribu yang baru masuk ke dalam berapa bulan terakhir tuh. Nah, akhirnya kan itu yang menyebabkan dia naik turun. Begitu ada IPO yang seru dia naik, tapi itu begitu turun jujur. Jangan kayak begitu deh. Ya itu saham-saham kayak Unilever, yang consumer ya, yang begitu udah terbuka lagi untuk berdagang ya, artinya ada serangkaian restoran udah mulai dibuka dan lain-lain, itu pasti akan menyebabkan sisi positifnya jalan ya. Kalau sebelumnya sudah menyesuaikan diri, turunnya udah banyak, nah sekarang tarik nafas, lihat ke depannya sudah bisa mulai menyesuaikan diri, bisa naiknya bagusnya. Seperti itu. Dan juga perbankan setelah masalah loan at risk-nya dalam 1 tahun ke depan selesai, nggak secepat itu bakal selesai sih. Tapi paling nggak kita tunggu 1 tahun ke depan. Nah itu begitu udah beres, sama kayak waktu tahun 98-99 ya. Itu perbankan yang bagus-bagusnya itu begitu sudah selesai krisis naik sahamnya kencang banget. Kemudian ada sektor infrastruktur yang tadinya ada berbeban juga dengan beban debt to equity ratio-nya atau debt ratio-nya yang relatif tinggi. Begitu udah masuk injeksi duit dari pemerintah, kemudian dari SWF-nya jalan misalnya gitu ya, harapannya jalan, maka itu kan ada restructuring dari capital structure-nya jadi jauh lebih menarik lagi. Yang tadinya rugi karena kebanyakan bayar bunganya, pelan-pelan jadi bisa kembali untung. Dan juga proyek-proyek yang tadinya mangkrak, artinya bukan mangkrak, tertunda, itu kan mulai jalan lagi nanti ke depannya. Nah dengan mulai jalannya ke depannya lagi yang sudah tertunda 1 tahun, berarti kan orderannya numpuk tuh ya, numpuk untuk segera dijalankan. Nah itu berarti kabar baik juga gitu.